Assalamualaikum sahabatku muslim. Jumpa lagi dalam program Khazanah Islam. Kali ini kita akan membahas salah satu dari Wali Songo atau Wali 9, yakni Sunan Gunung Jati. Tapi sebelum itu, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah cucu dari penguasa tanah Sunda, Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Sangat unik melihat kenyataan bahwa Sunan Gunung Jati adalah penyiar agama Islam yang terkemuka, karena kakeknya, Prabu Siliwangi, adalah raja dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat. Menurut buku sejarah Cirebon yang ditulis oleh Pangeran Sulaiman Solendraningrat, Sunan Gunung Jati adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, menurut G.L.E. Brandes yang mendasarkan studinya pada Babat Cirebon, menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah orang Indonesia asli, putra dari Lara Santang, putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati dikatakan orang Indonesia asli, yaitu merupakan putra dari Syarifah Mudaim atau Nyimas Lara Santang yang kemudian menikah dengan penguasa Mesir keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa saat itu ibu dari Sunan Gunung Jati diperintahkan oleh gurunya Syekh Datuk Kafih untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat ibadah haji, Nyimas Lara Santang dipertemukan dengan jodohnya, Raja Mesir, ayahanda Sunan Gunung Jati, yakni Yarif Abdillah. Nyimas Lara Santang mendapat jodoh Maulana Sultan Mahmud alias Syarif Abdillah, seorang putra dari Nur Alim dari bangsa Hashim, berasal dari Bani Ismail, yang pada masanya memerintah di ibu kota Ismailiyah atau negeri Mesir. Pernikahan Syarif Abdillah dan Syarifah Mudaim dikaruniai dua anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kemudian menjadi pemuka Islam di Cirebon. Cirebon baru menjadi kerajaan yang berdaulat dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan manapun ketika Sunan Gunung Jati berkuasa dan melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Setelah merdeka, Cirebon menjadi salah satu poros penyebaran Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati sebagai raja juga berperan menjadi pemuka agama Islam dan menjadi salah satu dari Wali Songo. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk fokus menekuni dakwah. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Sunan Gunung Jati mendapatkan amanah untuk menyebarkan Islam di daerah Cirebon. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati berkembang menjadi sosok mubalik Islam terpandang. Perannya sebagai salah satu dari Wali Songo juga mempermudah sosialisasi Islam di seluruh Jawa bersama para wali lainnya. Sunan Gunung Jati mendapat gelar sebagai Wali Kutub atau pemimpin para wali setelah ada kesepakatan di antara Dewan Wali Songo. Penobatan Wali Kutub Sunan Gunung Jati ini merupakan hal yang sudah lama direncanakan para mubalik Islam. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Selain itu, selama masa pemerintahannya, banyak dari program-program pemerintahannya yang berhasil, di antaranya prestasi dalam bidang militer. Hal ini ditunjukkannya dengan kemenangan melawan Portugis kala itu. Dalam bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati berhasil memajukan bidang ekonomi perdagangan dengan negeri-negeri Champa, Malaka, Cina, dan Arab.
Dalam bidang sosial, Sunan Gunung Jati juga berhasil membangun karakter masyarakatnya untuk lebih mandiri. Dalam bidang pendidikan, guru memiliki otoritas penuh sebagai seorang pengajar. Dengan keberhasilan pemerintahan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, menyebabkan banyak di antara masyarakat-masyarakat tersebut yang pada akhirnya memeluk agama Islam.